Ari Nugraha. Silakan Mas. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya. Saya sebetulnya sudah menuliskan di chat Pak, tapi saya juga mana yang lebih duluan. Ya. Saya ingin menanyakan yang berhubungan dengan berat badan juga sih Pak, berat badan dan olah nafas. Jadi pagi tadi saya bangun tidur tuh 64 beratnya. Setelah olah naf jadi 63,5. Tapi saya pernah juga Pak, berat badan saya itu 65,6 gitu. Terus setelah puasa religi, tiba-tiba jadi 63,1 maghribnya itu. Memang saya akhir-akhir ini jadi memperhatikan banget kesehatan ya. Sering saya timbang. Kok turun? Saya minum 2 gelas, anget, naik sedikit, turun lagi. Turun. Nah, jadi range saya itu 63,1 sampai 65,6. Ketika terus saya makan telur itu naik jadi 64,8 sampai 65 sampai 66 juga pernah. Tapi itu turun lagi. BMI saya termasuk sehat tapi kurus, 21 lah sekitar. Pertanyaannya, tadi Pak Eko nyinggung-nyinggung tentang puasa lebih dari 24 jam. Saya belum pernah nyoba sih memang, tapi kan apakah ada hubungannya nih Pak, berat badan akhirnya turun terus gitu. Karena walaupun bagaimana kan kita hidup itu butuh energi, jadi dia makan sesuatu yang di berat badan itu. Apakah begitu? Sehingga sebenarnya kita nggak bisa begitu saja puasa begitu banyak tanpa memperhatikan konsumsi yang ini. Kemarin memang 1.500 kilokalori itu kan katakanlah batas minimum ya Pak ya. Kalau 2.200 itu katanya Profesor Sayogyo dari IPB bilang itu rata-ratanya segitu, tapi orang-orang kan beda-beda gitu. Jadi saya mau mencoba makan jangan sampai tekor terus gitu. Tapi ya ini pernah tekor. Itu yang pertama Pak. Yang kedua boleh sekalian ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Hubungan gula darah dengan olah nafas Pak. Tadi pagi sebelum olah nafas saya 105. Tapi sebetulnya ini juga dugaan saya 105 saya itu karena kemarin saya sempat testing juga gitu. Pernah udah 96, 80 gitu kalau GDP itu. Cuman tadi pagi 105. Olah nafas 106 Pak. Naik 1 poin. Pernah turun 18 poin, pernah naik juga. Jadi saya masih merasa belum punya katakanlah rumus yang bisa dipakai nih kesuksesannya olah napas untuk penurunan penghancuran gula ini. Nah, saya memang sempat berpikir ketika olah nafas tadi, saya kan suka nyatet nih Pak, habis 25 detik itu perkembangan olah nafas oksi saya itu saya catat Pak. Nah, tadi pagi itu SpO2-nya setelah 25 detik, saya itu sampai yang terendahnya 71/75, Pak. Olah nafasnya saya merasa senang banget gitu. Wah, ini sukses gitu. Ketika 80 detik, 90 detik itu, saya sempat nahan supaya jangan sampai bocor. Terus kira-kira dari olah nafas tadi, sekitar 8 kali itu, SpO2-nya itu 90 di bawah terus. Tapi saya, wah ini sukses nih, saya pikir saya akan turun gula darahnya. Malah naik 1 poin, Pak. Jadi sebenarnya ini ada apa gitu ya? Apakah karena gula darah saya berpikir pengen naik, tiba-tiba nggak boleh, itu GNG, glukosa neogenesis itu kan ya. Nah ini Pak yang saya mau tanyakan. Nah kemudian jadi saya merasa ini hubungannya gimana nih antara olah napas SpO2 dengan pengurasan gula darah gitu. Apakah yang disebut merasa pasti sukses itu juga menghancurkan menumbuhkan GNG itu gitu. Nah kemudian selama ini saya karena sering catat itu, jadi ketika Pak Eko latihan 40 detik, 50 detik, 60 detik. Nah, ketika dari 60 atau 70 biasanya, saya tuh memang suka turun ke 80. Tapi belum sampai ke 98, 99 sudah masuk ke pernafasan 60 atau 70 detik. Jadi saya berhenti. Sekali waktu ke 99 sampai Pak 99 di bawahnya 62 gitu. Nah, apakah sebetulnya ada juga hubungannya bahwa kita itu melakukan kalau nafas sendiri ya Pak,
ketika kita pindah ke 60 detik atau 70 detik itu nunggu sampai kondisi nafas kita di SP2 normal. Dalam artian 98 atau 99. Tapi alhamdulillah saya senang banget bahwa denyut nadi ini yang di bawah ketika saya pernah sampai 81 Pak, naik terus. Tapi turun bersamaan dengan bagian atasnya oksi itu 90 ke 60 lagi gitu. Kayaknya kembali ke normal gitu. Jadi itu Pak, 2 poin besar, berat badan dengan OLNAF dan gula darah dengan OLNAF. Terima kasih Pak pencerahan. Terima kasih banyak Pak. Jadi begini Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai apa hubungannya puasa dengan penurunan gula darah atau pernafasan dengan penurunan berat badan. Puasa, pernafasan bisa nggak menurunkan berat badan? Bisa Pak. Dari mana? Dari mana? Kan kita cuma mengeluarkan udara saja. Tidak Pak. Pada saat terjadi glikolisis anaerob, maka terjadi yang namanya glikolisis. Glikolisis artinya dari gula yang dipecah, tapi melalui proses anaerob. Kalau andai kata Bapak meneliti prosesnya, yang namanya glikolisis, pemecahan gula, itu akan mengembalikan unsur-unsur aslinya, Pak. Yaitu, sebelum kita lari ke sini, saya akan lari ke awal. Pada saat pertama kali belajar mengenai kimia-kimia tubuh ini, karbohidrat, kenapa disebut karbohidrat? Karena terdiri dari karbon dioksida dan air. Ya Pak ya? Dan kemudian para ahli ilmuwan itu menyebutnya udah deh digabungan aja namanya karbohidrat. Artinya tanaman yang menghisap karbon dioksida dan air akan disebut dengan produsen karbohidrat. Karbohidrat begitu masuk ke mulut kita akan diubah menjadi glukosa. Glukosa menjadi glikogen. Tapi dalam bahasa lainnya adalah dia tetap gula, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, oke. Kalau andai kata dipecah oleh tubuh kita, diproses oleh tubuh kita, di metabolisme oleh tubuh kita, gula tadi menjadi apa, Pak? Dia selalu melalui rangkaian proses kimia dalam tubuh, dia akan menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida akan keluar sebagai udara yang keluar dari tubuh kita, dan juga uap air yang keluar dari mulut kita serta keringat kita, Pak. Okay. Makanya latihan pernafasan kita kehilangan bobot. Masuk akal, Pak ya? Iya, oke. Ya, makanya pernafasan bisa mengurangi bobot kita sampai 0,5 kilogram, karena 1 kilogram kalau andai kata latihannya benar-benar. Langsung nyambung ya Pak logisnya ya, ilmiahnya ya. Oke. Jadi unsur-unsur aslinya tadi kembali menjadi setelah di tubuh, setelah berubah jadi berbagai macam kimia, kembali ke unsur awal lagi. Kembali ke karbon dioksida dan air. Apakah melalui proses glikolisis yang aerob ataupun glikolisis anaerob, pasti akan kembali ke karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dalam bentuk udara yang kita lepaskan dan kemudian air yang juga kita lepaskan. Makanya kalau andai kata dicermin, keluar uapnya. Ya Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai semakin dalam SpO2 kita, apakah identik sama dengan gula yang terkuras? Seharusnya iya. Tapi suka terkacaukan apabila kita mengalami gluconeogenesis, Pak. Kalau andai kata tidak terjadi gluconeogenesis, seharusnya iya, Pak. Semakin dalam SpO2, maka semakin banyak gula yang terkuras. Tapi karena pada saat, kalau andai kata Bapak, seperti Bu Tere tadi, Bu Tere, beliau mengalami detak jantungnya semakin naik pada saat tahan nafasnya makin lama, dia mengalami stres. Stres membuat kortisolnya muncul. Detak jantung makin keras. Gluconeogenesis muncul pasti bersamaan, Pak.
Gula naik. Nah, gula ini yang membuat situasi jadi abu-abu. Gula dari gluconeogenesis itu membuat hasil objektif dari latihan pernafasan jadi hilang. Gitu. Iya, iya, itu Bapak, saya sedikit potong. Jadi ketika saya tadi sebetulnya bukan stres dalam artian negatif, mungkin saya senang Pak ngelihat catatan saya setiap habis 25 detik itu SpO2-nya tuh rendah selalu gitu. Wah, saya bakal turun nih. Nah, mungkin itu juga oke lah GNG ya, neogenesis. Tapi kembali lagi saya teruskan Pak. Kan berarti ada hasil glukosa dari hati kan ya Pak, diproduksi sama dia. Nah, si hati itu nanti akan kehabisan input juga kali ya, yang dari protein, lemak, semua. Nah, itu berarti makanan kita tuh juga jangan sampai kekurangan, jangan sampai apakah ada istilah hati akan kehabisan input untuk menghasilkan glukosa yang untuk GNG gitu Pak. Enggak, Pak. Enggak. Jadi begini, tubuh ini kita unik, Pak. Unik. Sumber tenaga manusia itu ada 3. Pertama, sumber tenaga dari karbohidrat. Kalau andai kata karbohidrat tidak ada, maka dia akan mengambil lemak, Pak. Ya. Kalau lemak habis, dia akan mengambil sel protein kita. Ya. Kalau sel protein habis, matilah kita, Pak. Masalahnya jarang orang nggak bisa protein gitu loh. Oke. Kecuali kalau dia di hidup padang gurun, yang benar-benar sudah nggak ada sumber makanan lagi sama sekali, Pak. Otot kita pun diambil sama dia. Otot yang di hati-hati akan kecil, Pak. Iya. Pak. Kaget saya. Iya, jadi gula akan selalu diambil kalau pertama dia akan gluconeogenesis, dia akan mengambil lemak dulu, Pak. Makanya tubuh akan berusaha menguras fatty livernya dulu. Fatty liver kan lemaknya ada 7 lapis, Pak, di tubuh kita ada 7 lapis. Ada 7 lapis lemak. Ada bermacam-macam lemak yang saya lupa namanya. Terus kemudian kalau andai kata lemak habis, Pak, kita misalnya kalau andai kata seorang gemuk, kita taruh di sebuah pulau, yang pertama kali mungkin buah-buahannya masih bisa untuk menghidupi dia, untuk memproduksi lemak. Karena gula yang dia makan nanti akan menjadi kalori, kalau menjadi lemak. Nah, lemak itu kalau lemak, buah ini habis. Tanaman habis, semua dibabatin habis. Akhirnya dia hanya tinggal di situ, dia hanya mulai bertahan survival. Survival dia akan berusaha, pertamanya tubuh akan berusaha mengambil lemaknya dulu, Pak. Lemak yang dihabisin. Setelah lemak habis, dia akan jadi kurus, Pak. Dia akan lebih ramping, bukan kurus. Apakah dia akan tetap menghasilkan gula? Tetap menghasilkan gula. Dari mana datangnya? Dari protein, Pak. Yang bukan lemak lagi. Sel-sel protein mulai dia makan. Jadi, proses sumber tenaga itu, sumber glukosa itu dari gluconeogenesis tidak selalu dari lemak, Pak. Dari protein juga diambil. Dia akan disekresi dan diambil dan kemudian jadilah sumber gula, Pak. Jadi manusia seumur hidupnya itu tidak akan pernah kehabisan gula sama sekali. Gluconeogenesis akan tetap membantu dia terus-menerus untuk memberi makan otak kecil kita. Ya, oke. Ya, Pak, ya. Ya, harapan saya turun terus nih Pak gula darahnya, karena pernah juga kan saya turun 30 poin itu setelah 3-4 jamnya olah napas gitu Pak. Itu karena olah nafas atau karena waktu kita memang turun. Waktu kita si gula dalam waktu yang berubah itu gula darah memang dipecah juga gitu. Mana yang lebih kuat Pak? Yang namanya glikolisis anaerob itu terjadi terus-menerus. Yang saya lihat sampai saat ini, yang pernah saya lihat dari hasil pembicaraan dan saya uji sendiri, 1 jam, Pak, setelah kita melakukan latihan pernafasan. Nah, kalau Bapak mungkin ceknya setelah 4 jam kemudian, mungkin itu hasil dari 1 jam itu, Pak. Oh, oke. Ya, nanti saya cek juga. Terima kasih nih Pak Eko, terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama.